Halo, selamat pagi Glenda dan sahabat Mirai Aset. Hari ini saya akan presentasi mengenai RDGBI yang kemarin baru saja dilanjutkan ya. Next. Jadi dalam RDG bulan Mei ini BI menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50% dan ini adalah second rate cut sepanjang 2025 setelah a surprise cut pada bulan Januari 2025 awal tahun 2025 ini. Jadi BI ini mencoba memanfaatkan momentum stabilitas rupiah dan juga inflasi saat ini, tetapi belum tentu akan dilanjutkan dengan pelonggaran lebih lanjut dalam waktu dekat. Jadi pemangkasan ini didorong oleh tiga faktor utama. Mungkin bisa di next slide-nya. Jadi ada pertama, inflasi yang terkendali. Jadi inflasi headline April itu tercatat 1,95% year on year, dan core inflation itu sebesar 2,5% secara year on year, dan keduanya masih dalam target BI di 2,5% plus minus 1%. Kedua, stabilitas nilai tukar, rupiah itu sudah menguat secara 1,13% secara month to date hingga 20 Mei 2025. Jadi ini didukung oleh aliran masuk di portfolio seperti SBN dan juga equity. Selain dari itu juga ada juga SRBI. Dan ketiga mungkin dari tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi ya di kuartal 1 2025 ini. Dan dari sudut pandang kami sebenarnya level saat ini sudah mencapai target forecast dari BI rate kami tahun ini sehingga BI tidak akan melakukan pelonggaran lebih dalam ya. Jadi mungkin ini adalah suatu bukan sinyal awal dari siklus pelonggaran yang agresif. Next. Dan seperti yang tadi saya telah sampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mulai menunjukkan sedikit pelemahan ya. Jadi di kuartal 1 2025, GDP growth kita itu 4,87% secara year on year, yaitu terendah dalam 3 tahun terakhir dan di bawah ekspektasi pasar. Jadi kami melihat pelemahan ini terutama bersumber dari permintaan domestik, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi bangunan, dan konsumsi pemerintah yang semuanya relatif melambat ya. Jadi sementara itu, selain itu juga ada indeks PMI manufaktur, yaitu turun ke 46,7 di bulan April, dan ini mengindikasikan kontraksi di industri manufaktur Indonesia. Selain itu juga di sisi sektor keuangan, pertumbuhan kredit juga melambat dari tadinya 9,16% secara year on year, sekarang itu di 8,88% secara year on year. Jadi masih di pertumbuhan yang single digit ya, yang biasanya itu double digit sekitar 10-15%. Dan ini mencerminkan pelemahan permintaan kredit, khususnya dari sektor perdagangan dan konstruksi. Walaupun sebenarnya sektor transportasi dan sektor sosial juga masih mencatat pertumbuhan, dan itu sebenarnya masih belum cukup untuk mendorong pemulihan yang lebih luas terhadap perekonomian Indonesia. Next. Jadi dari sisi tekanan permintaan untuk perbankan juga ya sudah melihat tekanan juga sudah mulai terlihat pada sisi perbankan. Jadi pertumbuhan DPK itu melambat dari 5,51% di awal tahun, jadi sekarang itu 4,55% secara year on year, dan ini memicu meningkatnya persaingan antar bank dalam menghimpun dana dan juga untuk mendiversifikasi sumber pendanaan. Dan sebagai responsnya, Bank Indonesia juga sudah mengoptimalkan kebijakan makroprudensial, salah satunya untuk perluasan skema kredit KLM ya, jadi kredit likuiditas makroprudensial yang hingga Maret kemarin itu sudah menyalurkan sekitar 291 triliun ke sektor-sektor prioritas seperti UMKM, perumahan, dan juga strategic industry ya. Dan selain itu, BI juga sudah menurunkan rasio PLM atau penyangga likuiditas makroprudensial sebesar 100 basis point, dan ini akan berlaku efektif di 1 Juni 2025 ini. Jadi dengan rasio PLM yang diturunkan dari 5% menjadi 4% untuk bank konvensional dan dari 3,5% menjadi 2,5% untuk bank syariah, bank bisa memperoleh likuiditas tambahan yang dapat dimobilisasi untuk mendukung ekspansi kredit. Dan kebijakan ini juga menjadi pelengkap dari pelonggaran BI rate dengan tujuan memastikan transmisi kebijakan moneter berjalan lebih efektif, terutama dalam pendukung pembiayaan sektor real di tengah melemahnya permintaan domestik yang di kuartal 1 2025 ini. Dan overall dari sisi kami, sebenarnya pemotongan suku bunga ini adalah langkah yang cukup pragmatis
Dan ini bukan awal dari monetary easing yang berkelanjutan di sepanjang tahun 2025, melainkan BI ini memanfaatkan momentum inflasi yang cukup termoderate dan juga rupiah yang sudah menguat sekarang itu di level 16.000 sampai dengan 16.400. Jadi kami proyeksi BI akan tetap menahan suku bunga acuan di 5,5% hingga akhir tahun 2025 karena potensi risiko terhadap stabilitas nilai tukar rupiah juga cukup masih tinggi ya. Terlebih posisi Indonesia ini sangat sensitif terhadap perbedaan suku bunga dengan the Fed. Jadi spread antara the Fed dan juga BI rate ya. Jadi meskipun BI dalam konferensi pers kemarin sempat menyatakan bahwa the Fed akan memangkas dua kali sebesar 25 basis point dan 25 basis point di September dan Desember, sebenarnya arah kebijakan suku bunga the Fed ini masih cukup bersifat data dependent. Jadi jika the Fed terlambat melakukan rate cut, sementara BI sudah terlebih dulu melakukan rate cut, maka selisih yield atau spreadnya itu yang makin menyempit dapat berpotensi mendorong arus keluar atau outflow dari pasar keuangan Indonesia. Dan itu akan menekan rupiah lebih dalam. Dan dengan background tersebut, kami meyakini bahwa ke depan BI akan lebih fokus terhadap intervensi pasar dan insentif dan instrumen makroprudensial seperti KLM, PLM, dan juga pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga likuiditas dan stabilitas nilai tukar rupiah. Dan going forward, BI juga akan lebih berhati-hati mengambil langkah tambahan dan still being data dependent dalam pelonggaran suku bunga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kembali lagi ke Glenda.